Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman staf karyawan dari Hotel Horizon. Hari ini bertemu dengan saya untuk pembahasannya adalah mengatasi permasalahan K3 bagi staf karyawan Horizon. Nah, jadi di sini akan kita bahas bagaimana masalah permasalahan K3 yang ada. Lanjut. Ini sebelum materi, biodata saya dulu. Nama saya Johannes Astroniko, saya kebetulan perawat bedah di rumah sakit di tempat kita juga, Bengkulu, rumah sakit Tiara Sela. Lanjut, ini pelatihan saya ikuti teman-teman, ada di Diklatbas UKSS LPM Unit, Training of Fasilitator tahun 2011, metodologi dari BEM Provinsi 2011, Water Rescue Potensi SAR, pertolongan pertama di air 2014, Emergency Nursing Basic Level, BTCLS, Dadar Medik di Jakarta, kemudian pelatihan dasar bagi perawat kamar operasi bedah itu di Jakarta juga. Kemudian lanjutan saya pelatihan bedah saraf bagi perawat kamar operasi itu di Jakarta, Rumah Sakit Mayapada dan Rumah Sakit PON, Oktober 2019 ini. Lanjut, ya, ini pekerjaan saya, ini teman-teman saya yang bekerja di Rumah Sakit Tiara Sela. Ya, lanjut materinya. Saya briefing dulu teman-teman. Jadi ini ruangan ini memiliki dua pintu yang harus saya ketahui dan teman-teman ketahui bersama. Pintu utamanya ada di bagian belakang, saudara, dengan cara cukup didorong. Oke, lanjut. Kemudian pintu tambahan ada di sebelah kiri, di sebelah kiri saya. Nah, itu pintunya kelihatan, ada di sebelah kiri kita. Pintunya ditarik, jadi jangan sampai terbalik. Lanjut. Saat kita tidak dalam simulasi, saat ini kita tidak dalam simulasi kebakaran, dalam keadaan darurat, sirine tanda darurat akan terdengar. Bisa kalian lihat di atas ada sirinenya. Jadi kalau sampai sirine itu berbunyi berarti ada kebakaran. Kemudian petugas kami akan mengarahkan untuk Bapak Ibu menuju pintu keluar. Kalau ada sirine kebakaran, petugas akan masuk dan mengarahkan ke pintu keluar masing-masing. Boleh lewat sini ataupun sebelah sini. Lanjut. Ya, lanjut. Bila terjadi kebakaran, Bapak Ibu semua jangan panik, jangan menggunakan lift. Seperti kita ketahui bersama, lift itu ada berada di sisi belakang kalian. Di belakang kalian ada lift, di sebelah situ ada juga lift. Jangan gunakan lift, tapi gunakanlah pintu keluar yang sudah kita siapkan dan lewat tangga sepatu hak tinggi. Nah, karena ini bapak-bapak semua, jadi tidak perlu sepatu hak. Kalaupun ada, paling ibu depan saya ini. Petugas akan menuntut bapak ibu yang terletak di lapangan parkir dan halaman depan gedung. Lanjut. Ini apabila terjadi gempa, kadang-kadang bapak ibu mencari tempat berlindung yang aman di bawah meja dan kursi. Ya, bawah meja dan kursi, langsung saja masuk ke bawahnya. Selanjutnya ikuti prosedur. Nah, sebelum saya lanjutkan materi saya untuk perkenalan dan materi yang akan saya sampaikan bapak ibu, kita absensi dulu. Tolong dijalankan absensinya. Baik. Lanjut. Nah, ini baru kita masuk ke pengertian. Pengertian kecelakaan. Ini dia. Bapak-bapak ibu bisa perhatikan di slide. Pengertian kecelakaan adalah kejadian yang tidak diduga, tiba-tiba dan tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Jadi apapun itu yang sesuatu tidak dikehendaki, yang ada kerugian yang berupa harta benda dengan manusia, itu adalah kecelakaan. Ya, kita lanjut materinya. Ini dia. Sekarang pengertian kecelakaan kerja. Tinggal ditambahkan di lokasinya. Berarti kejadian itu, kerugiannya itu di tempat kerja. Seperti tempat kerja saat ini adalah di Hotel Horizon. Lanjut. Ini pendekatan ketiganya, ada pendekatan hukum. K3 merupakan ketentuan perundangan, K3 wajib dilaksanakan.
Pelanggaran terhadap K3 dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi hati-hati bapak-bapak ibu-ibu. Lanjut, tujuannya untuk melindungi TK, tenaga kerja, dan orang lain, aset serta lingkungan hidup. Lanjut, ini sasarannya. Ini dia. Sasaran kita adalah melindungi para pekerja, orang lain di tempat kerja maupun formal ataupun informal. Itu sasaran ketiganya. Kemudian menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien. Kemudian terakhir menjamin proses produksi berjalan lancar. Nah, ini dasar hukum. Dasar hukum paling awal adalah Undang-Undang Dasar 1945. Isinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lanjut. Ini 145 Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi manusia. Di dasar hukumnya. Lanjut. Di pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Siapa yang bisa bantu saya untuk membacakan poin ke-1? Ya, itu Bapak yang ganteng ini. Siapa namanya, Pak? Pakai ini. Siapa namanya? Ya. Namanya? Layu. Ya. Bapak tolong bacakan poin A. Silakan. Poin A, silakan dibacakan. Ya, tidak apa-apa. Baik, kita serahkan kepada yang sebelahnya saja. Dibantu di sebelahnya, silakan. Ya, Pak Bayu tolong perhatikan suara saya kalau matanya rabun. Ya, silakan Pak. Yang poin A. Poin A, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang B, moral dan kesusilaan. Dan C, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ya, bagus sekali. Pak, siapa namanya? Pak Ridwan. Pak Ridwan, terima kasih Pak Ridwan sudah membantu saya. Yang lainnya tolong didengarkan karena ini sangat penting dasar-dasar hukumnya. Kemudian untuk melindungi keselamatan pekerja dan buruh. Lanjutannya, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, lanjut. Ini Undang-Undang 1970 tujuannya adalah memberikan perlindungan atas keselamatan tenaga kerja, orang lain, sumber-sumber produksi agar dapat dipakai secara aman dan efisien. Ada lagi, lanjut. Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa saja yang belum menerapkan K3? Ya, siapa saja yang belum menerapkan K3? Siapa yang bisa bantu saya? Ya, silakan. Namanya siapa? Pak Ahmad. Ya, silakan Pak Ahmad. Siapa saja Pak Ahmad yang perlu menerapkan K3? Yang perlu menerapkan K3 Ya. menurut saya pihak PT atau perusahaan. Pihak PT, bagus. Terima kasih, bagus sekali. Ada lagi yang bisa bantu saya? Selain pihak PT? Siapa lagi? Ada lagi? Ya, siap. Siapa namanya? Saya Pak Adlis, Pak. Ya, siap. Ya, pada Pak Lis. Siapa lagi Pak Lis? Kalau menurut saya perusahaan, Pak. Perusahaan PT atau perusahaan? Ya. Bagus sekali. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Kita bahas satu persatu. Ya, sebenarnya setiap perusahaan itu pasti memiliki PT. Tapi benar, siapapun itu, perusahaan ataupun lembaga, tidak harus perusahaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa jadi lembaga-lembaga baik itu pemerintah atau non pemerintah itu wajib menerapkan K3 yang masih ada sumber daya manusianya di situ, baik itu sumber dayanya buruh ataupun karyawan, bebas lah bahasanya, itu perlu K3. Lanjut saja. Ini peralatannya ada di depan kita. Kalau anda tengok di slide itu, ini ada tas PP, ini ada bidang, ini mitla dan boneka ambu. Peralatan-peralatannya ada di sini. Nanti akan kita gunakan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Oke. Sekarang apa yang ada di otak kalian untuk menjaga kita? Salah satunya ada APD. Ini contoh karena kita kantoran. Ini ada contoh bagaimana teman-teman menggunakan laptop.
posisi kepala bagaimana, tangannya bagaimana, dengan posisi kekaibuan. Kemudian ini untuk yang di luar, APD-nya ada sepatu, ada helm, handscoon, masker. Lanjut. Nah, baru kita masuk ke pertolongan pertamanya. Ini kenapa harus anatomi dan faal? Biar kalian tahu dulu apa-apa saja yang ada di tubuh kita, bagian-bagian yang ada di tubuh kita. Oke. Siapa yang bisa bantu saya? Posisi di tubuh kita ada apa-apa saja? Silakan. Ada apa saja di tubuh kita? Siapa yang bisa bantu? Siapa? Silakan. Lupa siapa namanya? Ahmad tadi. Pak Ahmad ya. Ada apa saja di tubuh kita? Menurut saya ada bagian tangan, Ya, bagus. terus tuh mungkin jantung, Ya. paru mas. Oke. Ada lagi? Benar. Ada lagi? Siapa yang bisa nyebutkan? Ya, silakan. Ada apa saja di tubuh kita? Selain tangan, ada apa? Ada kaki mas. Ya, bagus. Bagus sekali. Siapa namanya, Pak? Pak Iksan. Pak Iksan. Bagus. Siapa lagi? Cukup? Cukup. Yang nampak aja. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Nanti akan kita pelajari caranya. Lanjut. Ini cara RCP. Lanjut. Kenapa perlu seperti itu? Karena banyak kejadian henti jantung, teman-teman bingung. Nah, inilah tujuannya. Ini tujuannya kita cukup cek respon. Jadi untuk henti jantung, ini adalah bonekanya. Cek responnya cukup ini, bapak-bapak. Pukul pundaknya. Pak. Nah, menurut peraturan yang terbaru AH-nya, jadi dengan cukup tekan, pundaknya tidak ada respon, boleh langsung pijat. Nanti kita akan langsung praktek. Paham? Jadi gini, Pak. Tidak langsung pijat. Caranya, tentukan titik pijatannya, tekan 2 jari di atas ulu hati, tekan secara cepat 100 kali. Nanti akan kita praktekkan. Lanjut. Hip quality, kemampuan, waktu, efektif CPR standar AHA. Nanti akan kita latihan. Lanjut. Kriterianya ini seperti saya sampaikan tadi, tekan cepat, tekan kuat, kompresi dada dan ventilasi. Nanti akan kita praktekkan. Lanjut. Ini IHCA dan OHCA. Kita fokus ke OHCA, On Hospital Cardiac Arrest. Praktikan semuanya teman-teman. Langkah-langkahnya, ada korban henti jantung, telepon minta bantuan, pijat, ambulan datang. Cukup itu. Setelah itu nyampe rumah sakit, baru posisi pemulihan. Gampang. Korban jantung panggil, pijat, ambulan datang. Sebelum ambulan datang, pijat terus. Gas, lanjut. Luka. Lanjut aja. Luka itu gampang. Segala yang menyangkut masalah tangan, kaki, bagian kulit, jika lecet ataupun kena sayat ataupun robek, itulah namanya luka. Bagian kulit, ingat. Kemudian kalau otot rangka, berarti yang kenanya lebih dalam sampai otot dan rangka itu tulang kita. Nanti akan saya ajarkan caranya melakukan pembedaian dan pembalutan. Ya, lanjut. Nah, ini pemindahan penderita. Pemindahan penderita berarti kita sudah tolong, kita pindahkan kemana? Ada tadi gambar ambulan kan? Dari lokasi kejadian ke ambulan. Kalau tidak ada ambulan, bantuan apapun itu, baik itu masyarakat yang bawa mobil ataupun yang lain. Ya, nanti akan kita ajarkan pertolongan-pertolongannya untuk itu. Lanjut. Ini teman-teman kami, bapak-bapak, ibu-ibu, akibat kelalaian. Lihat, ada bagian tangannya, ini terkena cairan panas. Cairannya berupa minyak. Lanjut. Itu tangannya patah. Itu salah satu kejadian di suatu perusahaan yang mana dia lalai menggunakan APD
pengamannya sehingga dia jatuh patahlah tangannya. Ya, lanjut. Oke, ini ada bagian objek tertusuk. Wah, objek tertusuk. Jadi pada saat sedang kerja, nggak tahu gimana ceritanya, tertusuk lah. Ini lokasinya sama di Bengkulu di bengkel AC. Makanya pentingnya K3 ini. Lanjut. Ini dia terkena sayatan pada bagian belakang punggungnya akibat dodol sawit. Nah, karyawan buruh tadi ya kena belakangnya akibat tidak hati-hati. Lanjut. Nah, ini sampai patah dia kan. Itu hal yang sama juga. Akibat terjatuh dari ketinggian ini. Pas ketinggian jatuh telat dibawa ke rumah sakit, busuk kakinya bapak ibu. Makanya pentingnya pelajaran evakuasi, bawa korban secepat mungkin ke rumah sakit. Ada lagi luka bakar, sudah saya jelaskan tadi penyebabnya sama. Ini juga karena cipratan orang yang lagi ngelas, tiba-tiba nggak tahu konsep meledak tabung gasnya, kena lukanya. Cukup. Iya, ada lagi? Cukup. Ya. Kesimpulannya adalah hati-hati dalam setiap melakukan pekerjaan. Meskipun uang yang dicari, keluarga menunggu dan menanti di rumah. Yohanes Astro. Sekarang kita langsung ke praktek. Ya. Saya minta dibagi. Ini Bapak yang dari tadi. Siapa namanya Pak? Pak Alis. Pak Alis, kalau nanti praktekkan BHD, ya langsung saya akan ajarkan dulu. Kemudian, bapak-bapak ibu-ibu di sini ada pembedaian dan pembalutan. Jadi saya akan ajarkan bagaimana membalut luka. Paham? Paham. Oke. Pak Alis gini. Pak Alis perhatikan baik-baik. Pak Alis cukup panggil. Setelah Pak Alis panggil, tekan titik pijatannya, tekan, langsung pijat. Posisi penolong harus sebelah korban. Tentukan, ambil, pijat. Ini harus tegak lurus ya Pak Alis ya. Paham? Ya, coba Pak Alis coba dulu, dipanggil, tentukan, langsung pijat. Oke. Selanjutnya. Bapak-bapak ibu-ibu yang di depan sini, lanjut saja. Pak Anis boleh dari sini. Ya, teman-teman di sini silakan. Ini ada alatnya nanti akan saya ajarkan. Yuk cepat. Pak, bisa mendengar suara saya Pak? Pak. Oke, silakan siapa yang mau jadi korban tertidur. Ini ada tas PP-nya. Oke, silakan dibantu yang lain. Bantu dulu teman-teman. Oh, dari enak. Terus Pak, coba saya lihat dulu. Ya, coba. Oke. Wah, ini bagus sekali ya Pak Anis ya. Nanti diajarkan dengan teman-temannya ini. Ya, ini mudah. Sudah diukur, bagus. Pasang mitlanya, silakan. Ini mitlanya, tinggal pasang aja, nggak apa-apa, tinggal pasang saja. Tinggal pasang ikat. Ayo cepat. Tinggal pasang ikat. Oke. Ya. Bagus. Ini berarti patahnya di lengan bawah. Setelah itu apa? Dibuat gendongan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Dinaikkan saja. Ya, bagus. Oke. Ya, silakan diikat.
Ya, bagus sekali. Oke, ini adalah contohnya. Ya, oke berdiri. Lihat di sini ke depan, Bapak Ibu bisa lihat. Ini cara yang benar untuk kejadian patah di lengan. Kalau di kaki juga sama, tapi dibuat ikatan yang nggak perlu dibuat gendongan. Oke, cukup. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu teman-teman lain untuk bantu saya berisi alatnya dulu. Yang lain. DOT BNSP mantap.